tanggal 24 Desember ya, 2020. Mari kita buka perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan seperti biasa membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jindi ilma warjukni fahma. Amin. Hari ini perkuliahan Nihongo Kenkyu yang ke-14, jadi mungkin tinggal 2 kali. Di akhir Desember ini kita akan selesaikan, termasuk untuk pengumpulan tugas ya, tugas dari proposal. Ini tolong dipersiapkan. Nah, barangkali ini akan saya isi dengan bimbingan, terutama dengan teman-teman yang belum punya proposalnya. Ini saya akan tunjukkan salah satu proposal yang sudah jadi, kemudian sebagai contoh, nanti kita lihat di mana kekurangan dan kelebihan dari proposal tersebut. Ntar saya share dulu ya. Bentar. Barangkali ada yang mau diskusi dulu, silakan bertanya. Jadi hari ini kan sepertinya sudah selesai ya, perkuliahan sudah selesai, tinggal mengecek kesiapan dari proposalnya teman-teman semuanya. Ini kita lihat salah satu proposal yang sudah jadi sebagai bentuk referensi ya, referensi dari proposal yang sudah ada. Nihongo Kenkyu semester ke-6. Kuliah. Oke ya. Silakan, ada yang mau bertanya terlebih dulu? Enggak ada. Atau semua dapat jadi proposalnya? Belum, Sudah ya? Sensei. Belum selesai juga? Belum, Sensei. Masih proses, Sensei. Ya, jadi nanti dikumpulin tanggal 31 ya, terakhir ya. Ini saya lagi buka kok belum muncul. Sensei, Ya. proposal skripsi itu menggunakan daftar isi atau tidak? Enggak. Kalau proposal nggak pakai daftar isi, langsung aja langsung. Ya kalau skripsi baru pakai daftar isi ya. Ada minimal halamannya nggak, Sensei? Minimal itu enggak ada, cuman mungkin 10 halaman itu paling tidak 10 halaman itu paling sedikitnya. Kan tiap item itu ada berapa gitu, misalnya latar belakang 2 halaman, kemudian ini ya, ini plus 9. Ini kemarin sudah. Jadi dari judul, manfaat teoritis itu sampai referensi kira-kira 10 halaman cukup gitu ya. Nah, kalau ini kan sebetulnya sudah saya ulangi lagi ya, hanya mengulang lagi aja. Untuk mengingatkan. Ya, silakan. Kalau di kerangka pemikiran itu ada minimal memakai berapa teori nggak Sensei dari penelitian terdahulunya? Nggak ada, paling 2 atau 3 cukup ya.
kayaknya. Terima kasih. Ya, ini sudah kelihatan nggak proposal? Ini saya ulangi lagi ya sebetulnya yang sudah. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita ulangi lagi untuk merefresh kembali apa ya namanya pemikiran kita tentang proposal ya. Jadi kalau ada yang masih bingung, coba kita lihat lagi. Ini yang dulu pernah saya presentasikan. Jadi proposal penelitian itu sama dengan proposal skripsi sebetulnya ya. Jadi yang belum siap mungkin nanti dipersiapkan. Sebetulnya udah pada siap, ada beberapa 2 orang atau 3 orang yang belum ya. Jadi proposal penelitian itu di sini ada tips-tipsnya. Pertama, pastikan proposal yang diajukan secara penampakan memenuhi syarat yang diajukan oleh lembaga. Dalam hal ini lembaganya ya PBJUMY ya. Kemudian yang kedua, pastikan proposal yang diajukan rapi dalam pengetikan, bebas typo, tampilan layout memudahkan pembaca dan menyerat informasi. Kemudian yang berikutnya, uraikan latar belakang urgensi penelitian secara rasional dan objektif lewat tampilan data, fakta, atau bukti yang memperkuat alasan pemilihan topik. Jadi ada 2 ya di bagian latar belakang ini. Yang pertama adalah urgensi penelitian. Kenapa penelitian ini harus dilakukan? Kenapa penelitian ini layak dilakukan? Kemudian kenapa juga alasannya pemilihan topik itu ya diperkuat dengan contoh-contoh gitu. Kalau misalnya alasannya kurang kuat, maka dibuatlah penelitian kecil-kecilan terlebih dahulu. Kemudian sajikan latar belakang dengan alur yang baik, yaitu pertimbangkan kohesi dan koherensi antara paragraf. Jadi sambungan antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua itu nyambung. Misalnya di paragraf 1 kita berbicara tentang jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia, tapi kita ingin membahas tentang Bumpo misalnya, itu kan tidak nyambung sebetulnya. Jadi kita harus ganti sebetulnya, jangan yang umum, tapi langsung saja dari kata kerja itu atau Bumpo itu sendiri gitu. Ini harus nyambung. Makanya kalau kita buat latar belakang itu sebaiknya dibuat dulu seperti layout atau poin-poin yang akan dibicarakan dalam latar belakang masalah itu. Ya, misalnya boleh dari yang umum dulu boleh, atau dari yang khusus dulu boleh. Jadi kayak kita bercerita tentang sebuah kejadian yang harus runut gitu ya. Kayak sejarah, kayak pembuatan sejarahnya kenapa saya memilih penelitian ini. Sehingga nanti muncul ke masalah gitu. Hindari uraian yang berbelit-belit dan terlalu banyak bagian pendahuluan. Jadi di situ pendahuluan itu pentingnya hanya 3 sebetulnya. 1, urgensi penelitian, latar belakang masalah, isinya urgensi penelitian, kemudian alasan pemilihan topik, dan nanti diakhiri dengan permasalahan atau berdasarkan data-data tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan tema seperti itu gitu. Kemudian hindari bahasa rumusan masalah yang menimbulkan penafsiran ganda. Nah ini di rumusan masalah. Kemarin banyak yang masih merumuskan masalah itu berupa kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan gitu ya. Jadi harusnya kan apakah, tapi jawabannya tujuannya itu beda. Tujuan dengan masalah itu kuat kaitnya sama, tapi masalah itu lebih spesifik, dan itu yang paling penting dalam sebuah proposal. Masalahnya apa, sehingga kita kadang-kadang nanti bingung, masalahnya juga tidak tahu, kemudian menjawabnya juga nanti tidak tahu. Minimal harus sudah tahu masalahnya. Tulis rumusan masalah dengan spesifik, lugas, dan konsisten. Jadi konsisten itu ya tidak berubah-ubah gitu. 1, topik utama penelitian itu akan menjadi masalah ya kalau kita tidak cocok dengan topiknya. Masalah dengan topik itu tidak cocok gitu ya. Nah, makanya tema itu biasanya menunjukkan masalah. Kemudian metodologi dan pendekatan juga harus cocok dengan masalahnya. Mungkin misalnya kalau obat sakit perut ya makan masalahnya obat sakit perut ini apa penyebabnya, maka minum obatnya juga harus minum obat sakit perut. Gitu.
Kemudian cantumkan masalah dengan jelas, baik batasannya yang berkaitan dengan topik, rumusan maupun subjek utama penelitian. Nah tadi ya, selaraskan rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah itu adalah kalimat pertanyaan. Tujuan penelitian adalah kalimat pernyataan. Beda ya, pertanyaan dengan pernyataan. Manfaat penelitian ini saya kira udah hampir semuanya udah betul ya. Ada manfaat keilmuan, ada manfaat ke praktis. Jadi bagaimana gambaran hasil perkiraan hasil penelitian dalam dunia nyata. Itu apa? Misalnya dalam pendidikan bahasa Jepang itu digunakan untuk apa? Cantumkan secara jelas pendekatan metode yang dipilih dengan menyertakan uraian singkat bagaimana aplikasi metode tersebut dalam penelitian. Hindari pencantuman metode penelitian yang hanya berupa definisi. Jadi kita hanya mengambil definisi saja, tapi kita tidak menjabarkan masalahnya, bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana caranya itu tidak dijelaskan. Ya, kalau hanya menyampaikan metodenya, metode deskriptif, ini teorinya seperti ini, kayaknya belum cukup. Harus ditambahkan dengan aplikasinya kita dalam penelitian ini. Metodenya dipakai seperti apa. Kemudian pengumpulan data juga jelas ya, memakai apa, kemudian caranya seperti apa, rujukannya penelitian yang dipilihnya apa gitu. Kemudian perhatikan instrumen kalau ada instrumen ya. Kalau tidak ada instrumen berarti kan sebetulnya penelitian kuantitatif kalau instrumen. Kita biasanya kualitatif. Nah juga dalam mengolah data. Uraikan cara pengolahan data secara jelas, rinci, dan merujuk pada metode yang digunakan. Nah, ini juga sama, pengolahan data tidak berupa definisi, tapi bagaimana kita mengolah data itu supaya lebih mudah dimengerti orang lain. Kemudian rancang agenda penelitian berdasarkan langkah yang konkret dan dapat diukur. Kalau saya memperkirakan ini teman-teman baru akan selesai kuliah itu sekitar bulan Mei atau bulan April ya, karena ada mata kuliah semester 8 masih 2 atau ini. Jadi mungkin akan fokus menulis skripsi itu pada bulan Mei, Juni. Ya, bimbingan juga jangan sampai lupa, karena minimal 10 kali bimbingan dengan pembimbing skripsi. Ini banyak yang dilewati ya, tiba-tiba udah selesai padahal belum bimbingan sama sekali. Ini juga harus diperhatikan juga kesiapan atau mungkin langkah-langkah yang perlu diambil ketika kita melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi. Kalau saya sendiri kalau bimbingan itu harus ada bukti yang ditulis sebagai hasil dari proses pembimbingan. Bab 1, bab 2, bab 3 itu harus ada. Kalau hanya bimbingannya berupa pertanyaan-pertanyaan dan tidak ada hasil atau gengko ya, makalah yang ditulis oleh anak, itu agak repot, nanti tidak ada progres ya. Jadi tiap minggu itu ada yang ditulis, ada yang dibimbingkan. Ini juga sama, referensi yang relevan dengan topik. Secara teori sudah saya sampaikan semuanya. Nah, tapi dalam prakteknya memang males ya menulis itu, termasuk misalnya mengedit tulisan, memperbaiki, kemudiannya membimbing isi juga ya. Pembimbing juga perlu diingatkan juga ya, karena ada beberapa pembimbingan yang fokus pada isi saja atau fokus pada bahasa. Kalau saya lebih pada ke isi ya. Kalau mengedit tulisannya seperti itu kayaknya udah bisa ya. Termasuk kepustakaan memakai yang terbaru Mendeley gitu ya. Nah ini jaga koordinasi dan kerjasama dengan pembimbing skripsi juga perlu, karena kalau Anda tidak ada yang membimbing, saya kira Anda akan cukup pusing juga ya meneliti itu, karena bagaimana ini menganalisisnya. Kalau ada yang memberitahu mungkin itu akan lebih terarah, tapi kalau kita membawa pendapat sendiri, kadang-kadang di mata orang lain yang lebih berpengalaman itu salahnya. Jadi sikap menerima masukan juga ini pentingnya, karena ada juga beberapa mahasiswa yang kekeh dengan penelitiannya, sehingga pada waktu ujian itu pembimbing menyerahkan sepenuhnya kepada penguji. Silakan saja, karena pada saat pembimbingan saya tidak didengar, misalnya seperti itu. Atau ada juga yang dibiarkan sama pembimbing sampai jadi dulu gitu ya. Kemudian pada saat ujian skripsi baru
dipermasalahkan. Nah, ini juga hati-hati ya. Jadi semua yang dilakukan pada saat proses pembimbingan itu harus diikuti sesuai prosedur. Insya Allah ya selesai ya. Kemungkinan juga diskusi dengan pembimbing, jangan lupa ada catatan pembimbingan ya. Ada buku pembimbingan dan ada tanda tangan pembimbingan. Sebaiknya itu diarsipkan. Dan apa yang dibimbing minggu ini, kemudian nanti minggu depannya itu dibawa lagi. Supaya pembimbing itu tahu sampai di mana membimbingnya, kemudian apa yang dicoret-coretnya, dan sebagainya. Jadi jangan sampai pembimbingan yang baru bawa yang baru, tapi yang lama tidak dibawa. Sehingga pembimbing kan juga lupa ya. Ada 40 orang yang bimbingan, tidak mungkin misalnya atau 10 orang itu tidak mungkin pembimbing mengingat semua yang dilakukan terhadap satu orangnya. Jadi minggu lalu itu saya udah bimbingan bab 1 seperti ini, saya dicoret-coret bagian ini gitu ya. Kemudian minggu ini saya ingin minta bimbingan untuk bagian yang ini, apakah ada perbaikan lagi dan sebagainya. Itu dikumpulin sampai selesai skripsi itu diarsipkan, sehingga kalau ada pernyataan yang dibantah atau yang dikritik sama pembimbing, itu ada tunjukkan bahwa ini dulu saya pernah bimbingan gitu. Itu diskusi dengan pembimbing, komunikasi dengan pembimbing ini sangat penting ya. Kemudian jika memungkinkan hadiri presentasi seminar proposal penelitian dari mahasiswa lain supaya mendapatkan wawasan dan pengalaman. Banyak membaca juga contoh-contoh proposal yang lain yang baik yang sudah jadi, sehingga kita bisa memikirkan pola pikir mereka dan belajar untuk membuat seperti itu. Nah, di sini ya, antisipasi pertanyaan yang akan diajukan penguji pada saat seminar atau pada saat sempro. Contoh, pasti ini pertanyaan muncul. Kenapa memilih penelitian ini? Jadi kan urgensi diadakannya penelitian ini apa? Ini udah beberapa kali mungkin saya sampaikan, tapi ketika meramu dalam sebuah proposal itu kadang-kadang tidak ditulis ya. Yang ditulis itu hanya yang bersifat umum. Nah, ketika urgensi ini ditanyakan di proposal itu tidak ada jawabannya itu. Yang ada itu ketika kita menjawab secara verbal. Nah, makanya itu juga agak sulit ya kalau urgensi tidak ditulis ya. Kemudian bagaimana metode penelitian secara konkret akan dilaksanakan. Jadi bagaimana cara melakukan penelitian itu. Apa yang Anda akan lakukan ketika melakukan penelitian. Ini akan sulit menjawab kalau di bagian metode penelitian Anda menuliskannya definisi dari metode penelitian. Yang perlu dituliskan dalam bagian metode penelitian adalah caranya secara konkret bagaimana melakukan penelitian ini. Membuat simulasi, membuat daftar pertanyaan, mengumpulkan datanya seperti apa, dari mana data itu diambil, siapa yang akan membantunya, dari buku apa, dari jurnal mana. Nah, itu perlu ditulis, dicatat di situ ya, sehingga nanti kita memudahkan menjawabnya. Sebetulnya kan yang paling tahu penelitian kita itu ya kita sendiri, pembimbing atau penguji itu tidak tahu, dia hanya baca sekilas. Buat presentasi dengan singkat, padat, jelas, 15 menit kurang. Nah, kalau terlalu lama juga yang mendengarkan itu jenuh juga gitu ya. Nah, ini perlu ada ini karena proposal itu hanya 15 menit, tapi kalau skripsi mungkin 30 menit. Bersikap terbuka, mau bernegosiasi, artinya tidak ngotot ya, atau tidak over defensif. Pokoknya kalau saya kayak gini-gini ya saya lakukan ya. Itu juga tidak baik ya. Jadi ada proses negosiasi, ada proses berpikir jernih ya, memperhitungkan perhitungan kalkulasi. Jadi kalau misalnya kita ngotot juga nanti tidak dibimbing, bahaya juga ya. Jadi kita harus mengikuti prosedur yang ada. Jangan juga bersifat menantang untuk pertanyaan-pertanyaan kepada penguji, ini juga perlu dipikirkan dari sekarang. Konfirmasi ulang pertanyaan dari penguji dengan kata-kata sendiri atau dengan meminta kepada penguji itu untuk mengulang kembali pertanyaannya agar mudah dimengerti maksud dari pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan itu kalau dimengerti jawabannya itu mudah. Tapi kalau pertanyaannya sudah tidak mengerti, jawabannya apa? Nah, itu sama juga dalam skripsi Anda.
Kalau masalahnya kita tahu, maka jawabannya pasti akan tahu. Minimal ada gambaran gitu. Tapi kalau masalahnya, pertanyaannya aja nggak ngerti, nanti akan sulit kita untuk menjawabnya. Jika penguji melancarkan pertanyaan yang belum ada pertimbangan alias di luar dugaan, ngaku saja ya. Gak usah banyak beralasan apalagi ngeyel gitu ya. Pokoknya ya kalau belum tahu ya bilang belum tahu, kalau belum baca ya belum baca gitu ya. Belum menemukan ya belum menemukan. Jujur aja di situ. Kalau kita membuat karangan cerita bohong juga itu repot ya, karena ini penelitian ilmiah gitu. Minta pembimbing untuk menengahi jika ada pertanyaan yang dilontarkan menjadi melebar keluar topik dan memojokkan Anda. Jadi juga ini penguji itu kadang-kadang suka membantai ya, tapi pembimbing itu kadang-kadang yang membela gitu. Tapi harus diingat sebetulnya bukan mau membantai atau membela. Sebetulnya adalah karena kita sayang gitu terhadap mahasiswa. Kalau nggak dibuat pertanyaan juga kan pusing. Kalau nggak ada pertanyaan juga pusing ya, nggak ada masukan. Jadi seminar proposal itu sebetulnya masukan-masukan berharga dari penguji atau pembimbing untuk perbaikan proposal Anda. Nanti akan ada muncul mayor dan minor. Kalau mayor itu banyak yang harus diperbaiki, minor berarti kan hanya merubah dari sedikit saja dari proposal itu dan tinggal nanti menunggu SK. Nah, proses pembuatan SK skripsi juga memakan waktu kira-kira ya 1 minggu atau 2 minggu mungkin lebih ya, karena ada proses penandatanganan dokumen dan perhitungan nilai juga. Kemudian dengarkan dan catat saran yang konstruktif untuk menyempurnakan rencana penelitian. Jadi itu politik portofolio itu harus dipakai dalam ketika meneliti. Jadi apa yang dikerjakan itu ditulis, apa yang ditulis itu dikerjakan itu harus dibuat. Karena kalau ide-ide itu muncul pada saat justru kita terpepet gitu ya. Atau pada saat kita mau tidur kita mimpi tentang skripsi gitu ya. Kemudian ini gimana ini skripsi saya terbawa mimpi. Kemudian ya, kalau bangun-bangun itu langsung dicatat biasanya akan ada sisa-sisanya. Gitu. Tapi kalau kita tidak mikir sama sekali ya nggak ada ide-ide yang mumet gitu ya, males ya, akhirnya tidak dikerjakan dan skripsi itu tidak selesai sampai waktunya. Dan kalau tidak dikerjakan sekarang ya kapan lagi? Kalau tidak dikerjakan oleh saya ya siapa lagi gitu. Ini prinsip untuk menulis skripsi tepat waktu ya. Jadi ada progres kemajuannya, kemudian ada ide-ide yang berkembang ketika kita menulis skripsi. 3 bulan itu selesai gitu ya. Kalau kita banyak membaca, banyak bertanya, banyak bimbingan ya. Kemudian banyak mengeluarkan ide-ide kita di dalam tulisan itu, insya Allah lah 3 bulan itu selesai. 10 kali bimbingan itu selesai ya. Bimbingan pertama belum ada ide nih bagaimana metodologi. Bimbingan kedua ada, mulai ada. Bimbingan ketiga udah kelihatan, data juga sudah ada punya. Kemudian keempat, kelima udah selesai ya. Bila perlu datangi penguji untuk mengutarakan saran dan mengklarifikasi perbaikan dari mereka. Bukan mereka ya, mereka. Diskusikan dengan pembimbing mengenai perlu tidaknya saran-saran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan penelitian Anda. Diskusikan dengan pembimbing tentang langkah-langkah dalam proses penelitian. Insya Allah ya kalau dosen PBJ itu kooperatif ya, tidak istilahnya kalau kita mengikuti aturan semua dibimbing dengan baik ya. Tapi kita juga harus melihat waktu pembimbingannya kapan, apakah sesuai atau tidak. Ini juga perlu etika ya, etika pembimbingan. Sekarang kan mungkin sistemnya online, jadi ditanya aja, saya kapan ada waktunya, kemudian saya mau bimbingan online, apakah mau pakai MS Team atau dibaca dulu dan sebagainya, mungkin itu. Karena pembimbing juga sibuk ya. Oke, itu nah kita lihat contoh dari proposal atau skripsi yang sudah jadi. Ini skripsinya. Nah ya, ini ada. Ini proposal mahasiswa. Ini dulu yang sudah jadi ya, proposalnya punya siapa ya? Ini Madika belum jadi.
Anissa, ini apa tentang apa ya? Ini dulu ya, yang mengikuti seminar apa namanya? Seminar, coba yang punya Rizka ya, permasalahan. Kok namanya? Coba kita lihat dulu ya. Silakan, ada yang mau bertanya, itu saya merefresh kembali saja yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Silakan. Kalau enggak, saya akan lanjut ke contoh ya di sini. Mungkin kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan dari skripsi. Ini sama, saya kira ini semuanya sudah bagian ini udah tahu ya. Ini Rizka yang lulus tahun kemarin. Latar belakang masalah di sini sudah umum ya, tapi di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Ya? Udah kelihatan belum? Enggak ya? Belum kan saya. Belum. Kok tadi saya udah share tapi kenapa? Oh, share ini aja share. Nih. Ini punya proposalnya punya Rizka tentang Jetta ini dan Jehi dalam bahasa Jepang dengan pasti dalam bahasa Indonesia. Analisis kontrastif ya. Alhamdulillah ini selesai kemarin sudah wisuda. Di sini dia mulai dari teori umum ya di latar belakang masalah berdasarkan beberapa pendapat juga sudah dituliskan. Kemudian masuk ke adverbia. Kemudian adverbia itu mempunyai makna berapa banyak. Kemudian dari sini ada contoh kalimat ya, ada contoh kalimat dari website juga. Kalimat 1 dan kalimat 2 dianalisis. Kemudian dibuat analisisnya. Kemudian nanti baru ke sini berdasarkan masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan ini. Nah, rumusan masalahnya apa makna Jetta ini dan Jehi dalam bahasa Jepang. Ini berarti analisis murni dulu ya. Jawabannya ya berarti harus dianalisis. Jetta ini dan Jehi itu dalam bahasa Jepang harus dianalisis. Kemudian apa makna adverbia pasti dalam bahasa Indonesia juga ini harus dianalisis ya. Jadi penelitian kontrastif itu dua kali penelitian. Yang pertama penelitian murni, yang kedua penelitian ini apa persamaan dan perbedaan Jetta ini dan Jehi dengan pasti. Di sini yang disebut dengan penelitian kontrastifnya. Sehingga tujuannya pun jadi 3. Kalau permasalahannya 3, maka tujuannya juga 3. Nah, ini hanya dibatasi di makna semantik saja. Manfaat penelitian juga ini sudah, saya kira sudah pada mengerti ya. Memberikan jawaban dari masalah penelitian mengenai makna, persamaan, dan perbedaan. Praktisnya adalah memberikan pengetahuan ya sebagai tolak ukur mengenai pengetahuan bahasa Jepang apa yang dipelajari dalam kata keterangan yang berhubungan dengan Jehi dan Jetta. Kemudian bagi pembelajar, bagi peneliti. Jadi ada manfaat praktis itu bisa untuk pembelajar dan untuk peneliti. Kemudian di definisi operasional itu ada analisis itu apa, kemudian bahasa itu apa. Kalimat ini dari judul ya, dari judul itu dicari makna-makna yang bisa inikan. Kemudian di kerangka pemikiran itu berarti kita membaca penelitian terdahulu itu. Penelitian terdahulu itu seperti apa? Kemudian digambarkan, kita ceritain. Nah, kemudian dari penelitian itu apa bedanya dengan penelitian kita? Gitu, sebagai acuan gitu dibagi. Berarti setuju dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitian juga ini ya sudah ada subjek, ada teknik pengumpulan data. Ini juga sudah ada metode simak ya, teknik catat, kemudian instrumennya juga ada, instrumen di sini, kemudian teknik analisis data di sini cari, kemudian reduksi. Ini masih sederhana, ini belum lengkap gitu. Yang sudah lengkapnya nanti deskripsi. Ini kan baru proposal aja.
Kemudian agenda ini juga kenyataannya baru lulus kemarin bulan apa ya? Terlambat juga ya Rizka itu. Bulan September baru diwisuda Desember ya. Karena ya itu ada beberapa kendala dalam penulisan. Tapi bimbingannya sudah selesai. Nih referensinya seperti itu. Nah, 10 halaman ya. Jadi kalau ada yang tanya tadi berapa minimal sensei ya, 10 halaman ya. Kemudian dijilid warna orange ya sebagai lambang EPB itu. Oke, ini contoh dari Rizka ya yang sudah jadi. Silakan, ada yang mau bertanya, menanyakan? Oke, ada yang bertanya? Yang belum selesai itu saya melihatnya misalnya punyanya Robi udah selesai belum? Ada Robi nggak di sini? Faisal sudah kirim proposal ke saya perbaikan. Ahmid gimana Ahmid? Ini berapa orang? Robi mana ya? Robi hari ini masuk nggak? Enggak ya. Yang tidak masuk hari ini Faisal sama Robi berdua. Coba ya Ahmid jadinya kemarin seperti apa? Ahmid Sang. Ada nggak Ahmid? Halo, Ahmid Sang? Nggak ada. Jaka gimana Jaka? Ini gimana? Jabal juga, Jabal gimana Jabal? Jaka, Jabal, Ahmid, coba yang itu kemarin kayaknya belum tuntas ya pada waktu presentasi itu. Masih ada yang perlu diperbaiki. Yang lain-lainnya saya kira sudah tinggal menambah-nambahkan ya. Silakan, ada yang mau diskusi? Ini mana nih, Jaka sama Jabal atau Gijar? Ada Gijar? Yang hari ini tidak masuk Sarah ya. Sarah sama Robi. Terus Fadil. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan. Halo. Sensei pengen nanya. Ya silakan siapa aja. Untuk jadwal sempronya itu bulan Januari. Ya, minggu-minggu keberapa itu Sensei kira-kira? Mungkin minggu akhir ya. Minggu akhir. Nah, karena kan ini masih sekarang aja akhir Desember belum selesai atau perkuliahan. Perkuliahan yang Nihongo Kyoiku itu selesai tanggal 15 katanya. Kalau saya kan selesai tanggal 10 aja udah selesai. Jadi saya udah bisa ngasih nilai sebelum tanggal 10 ya kalau sudah proposalnya jadi. Jadi nilai mungkin tanggal 15 sudah ada, nilai sudah lengkap semuanya, proposal juga sudah jadi, nanti pendaftaran proposal dan penjadwalan kira-kira akhir Januari lah, mungkin paling lambat juga sudah ada sempro ya. Kalau tidak salah minggu ketiga kemarin di rapat itu, tapi ya mungkin sedikit terlambat atau ya itu karena perkuliahan di Yuli Sensei untuk Nihongo Kyoiku katanya belum selesai. Tapi kalau Nihongo Kenkyu udah selesai ya. Saya akan buat tugasnya di sini di Nihongo Kenkyu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kita lihat absen dulu sambil melihat. Jadi kan rencananya 6 Januari itu pertemuan kita alhamdulillah selesai, tidak ada kendala. Ya, sampai hari ini pertemuan ke-14 revisi dan bimbingan proposal. Ini online presentasi sudah dilakukan semuanya. Pengumpulan proposal itu di sini 17 Desember
Tapi saya akan diganti menjadi tanggal 31 saja. Nah, jadi kegiatan utama perkuliahan tanggal 16 September sampai 31 Desember. Kemudian kajian penelitian semuanya sudah dilakukan. Nah, nanti ada penilaiannya ya itu tadi proposal penelitiannya 30% ya. Kemudian kehadiran 10%, forum diskusi juga ada. Kemudian presentasi proposal 20 dan soft skill 20. Jadi totalnya itu 100. Itu online semua ya, walaupun offline ada ya. Kemudian buku-buku yang perlu dibaca ini sudah. Ini kira-kira udah Anda lihat sini sering. Tugas-tugas juga saya ada tugas tapi saya tidak ini ya, tugas mereview jurnal juga kemarin kita tidak periksa, tidak kumpulin gitu. Jadi hari ini pertemuan ke-14 sebetulnya ya. Di sini 14 tapi ini urutannya mungkin minggunya tapi kenyataannya kan kemarin juga kita tidak perkuliahan. Kita lihat absensi pertemuan minggu ke-14-nya. Faisal ya, tadi sakit izin saya sakit. Terus yang lainnya sudah pada presentasi. Eka ada ya? Absen saya belum absen di Microsoft. Nah iya, makanya belum absen di sini. Sekarang absensinya pakai My Class ya, jadi tidak pakai manual lagi. Robi tidak hadir ya hari ini. Kemana ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Mungkin pusing mikirin judul ya. Apa-apa, berarti kalau pusing itu berarti mikir gitu. Tidak hadir juga Pasha. Hamid gimana nih? Hamid belum jawab tadi. Sudah buat selesai proposalnya? Jaka gimana Jaka? Jadi yang agak sedikit khawatir itu satu Hamid, Jaka, Jabal, ya, terus Fadil dan ya silakan Hamid, Robi. Itu masih kelihatan belum mantap dalam permasalahannya ya ketika presentasi kemarin. Silakan, ada yang mau bertanya? Jadi di sini saya akan buat nanti tugas akhir pembuatan proposal ya. Sebetulnya sudah dibuat sih, tapi mungkin belum dicek dulu. Di pertemuan terakhir itu saya sudah buat tugas pengumpulan proposal skripsi. Ini sudah ya. Mulai tugas akhir perkuliahan Nyonggok Kenkyu di sini. Ini partisipan ada 19, tapi belum ada satupun yang melaporkan ya. Nanti akan saya cek di situ yang sudah ngumpulin siapa di sini kan belum ada ya. Nanti ada nilai kemudian dikasih. Ini udah dibuat kok tugas akhir perkuliahan yang Kenkyu. Kalau ada yang udah, Anda tinggal submit aja ke situ. Ini belum ada yang ngumpulin kok. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Robi? Nggak ada Robi. Hamid? Tadi yang mau bicara Hamid ya? Gimana? Sudah jadi belum proposalnya? Jadi pengalaman saya ketika menulis skripsi itu sebetulnya yang paling jadi kendala itu bukan pembimbing ya, bukan lembaga gitu. Yang paling jadi masalah itu adalah kita ya, kita sendiri ya, karena benar-benar
diuji itu pada saat akhir perkuliahan itu apakah ini akan selesai atau tidak kita skripsi ini. Ya, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi kita harus bisa mengalahkan ego, kemalasan kita supaya skripsi ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Ada orang yang sudah pandai dalam bahasa Jepang tapi tidak bisa menyelesaikan skripsi. Ini banyak kasus-kasus seperti ini. Ya, tapi ada yang biasa-biasa tapi skripsinya sudah selesai dan bisa untuk dibuat publikasi. Jadi menulis skripsi itu adalah seperti menulis artikel di jurnal, seperti itu adalah luarannya adalah publikasi. Jadi kalau Anda sudah bagus skripsinya, maka nanti skripsi Anda bisa menjadi artikel di jurnal. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya pada diam aja nih. Sudah nggak ada lagi ya yang mau bertanya ya? Ya, kalau gitu ya saya tidak akan memaksa ya. Silakan dilanjutkan ya sampai 31 deadline ini berarti minggu depan. Sekarang udah 24, berarti minggu depan semuanya harus sudah disubmit sebagai nilai akhir atau luaran akhir dari ini. Jadi nanti akan ada tugas yang pertama ada proposal, tugas kedua saya ingin Anda juga mengisi angket yang nanti saya buat ya untuk penelitian kebahasaan ini. Ya untuk perkuliahan kebahasaan ini. Jadi nanti mungkin Google Form saya akan bagikan di minggu depan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, maka hari ini kita cukupkan saja perkuliahan hari ini dengan kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama.